Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengajaran remedial dengan dosen pembimbing Saparudin SPD MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Kami akan membahas materi belajar tuntas. So, langsung saja, ini dia presentasi dari kelompok kami. Pembelajaran tuntas merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran di mana siswa diharapkan dapat menguasai secara tuntas standar kompetensi dari suatu unit pembelajaran. Asumsi yang digunakan dalam pembelajaran tuntas ini yaitu jika setiap siswa diberikan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat penguasaan, dan jika siswa tersebut menghabiskan waktu yang diperlukan, maka besar kemungkinan siswa akan mencapai tingkat penguasaan itu. Tetapi jika siswa tidak diberi cukup waktu atau siswa tersebut tidak menggunakan waktu yang diperlukan, maka siswa tidak akan mencapai tingkat penguasaan belajar. Keberhasilan belajar ditentukan oleh seberapa jauh siswa berusaha untuk mencapai keberhasilan tersebut. Usaha belajar siswa itu mempunyai 2 dimensi, yakni pertama, jumlah waktu yang dihabiskan siswa dalam suatu kegiatan belajar. Kedua, intensitas keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar tersebut. Usaha belajar dan waktu merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai keberhasilan belajar. Jika kita mengatakan bahwa seorang siswa menghabiskan banyak waktu dalam belajar, biasanya yang dimaksud adalah siswa itu kuat usahanya untuk mencapai keberhasilan belajar. Sebaliknya, jika kita mengatakan bahwa siswa menghabiskan sedikit waktu dalam belajar, bisa disimpulkan bahwa siswa tersebut lemah usahanya untuk mencapai keberhasilan belajar. Hal tersebut dapat dinyatakan dalam sebuah simbol seperti berikut. Simbol tersebut menggambarkan bahwa jika setiap siswa diberikan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat penguasaan, dan jika siswa itu menghabiskan waktu yang dibutuhkan, maka besar kemungkinan siswa tersebut akan mencapai tingkat penguasaan itu. Sebaliknya, jika siswa tidak diberi waktu cukup atau ia tidak menggunakan waktu yang diperlukan, maka siswa bisa dipastikan tidak akan mencapai tingkat penguasaan belajar. Ada 3 variabel utama dan 2 variabel tambahan dalam teori Carroll. Variabel pertama disebut bakat, yaitu jumlah waktu ideal yang dimiliki siswa untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Variabel kedua disebut ketekunan, yaitu jumlah waktu yang benar-benar dipakai siswa untuk belajar. Variabel ketiga disebut kesempatan untuk belajar, yaitu jumlah waktu yang dialokasikan atau disediakan. 2 komponen lain yang juga berpengaruh dalam proses belajar siswa yaitu kemampuannya untuk memahami pembelajaran dan kualitas pembelajaran itu sendiri. Variabel-variabel tersebut dapat divisualisasikan dalam gambar berikut. Menurut Carroll, tidak masuk di akal jika semua siswa membutuhkan waktu belajar yang sama. Kalau asumsi ini benar, lalu mengapa kita harus memaksa siswa belajar dalam jumlah waktu yang sebenarnya tidak ideal baginya? Satu pertanyaan lagi yang lebih mendasar yang perlu dipikirkan, yaitu yang mana lebih penting, mendidik siswa dalam tempo yang relatif sama tetapi porsi pendidikan yang diberikan berbeda-beda, atau sebaliknya, mendidik siswa dalam rentang waktu yang berbeda-beda tetapi porsi pendidikan yang diberikan relatif sama. Jawaban pertanyaan retoris semacam ini sebenarnya sudah jelas bahwa yang diinginkan adalah semua siswa mencapai taraf pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, diharapkan agar semua siswa memperoleh pendidikan dalam porsi yang relatif sama. Jika tidak, tentu tidak ada perlunya dibuat rencana pembelajaran dan menentukan berbagai kompetensi dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian belajar tuntas. Belajar tuntas adalah pendekatan pembelajaran berdasar pandangan filosofis bahwa seluruh peserta didik dapat belajar jika mereka mendapat dukungan kondisi yang tepat. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik belajar bersama-sama berdasar
pembatasan bahan pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik sampai tingkat tertentu, penyediaan waktu belajar yang cukup, dan pemberian bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, adapun konsep belajar tuntas itu sendiri adalah proses belajar yang bertujuan agar bahan ajaran dikuasai secara tuntas. Artinya, cara menguasai materi secara penuh. Belajar tuntas ini merupakan metode pembelajaran yang diindividualisasikan dengan penggunaan pendekatan kelompok. Dengan sistem belajar tuntas ini diharapkan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan agar tujuan instruksional yang akan dicapai dapat diperoleh secara optimal sehingga proses belajar lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian konsep belajar tuntas ini dilandasi oleh pandangan bahwa semua atau hampir semua siswa akan mampu mempelajari pengetahuan atau keterampilan dengan baik asal diberikan waktu yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setiap siswa mempunyai kemampuan dan upaya untuk menguasai sesuatu yang dipelajari. Tahap penguasaan bergantung pada kualitas pembelajaran yang dialaminya. Nah, gagasan dan tindakan ini menghasilkan proses pembelajaran yang sistematik. Nah, kemudian membantu siswa yang menghadapi masalah dalam pembelajarannya serta membutuhkan waktu yang cukup bagi siswa untuk mencapai ketuntasan berdasarkan kriteria ketuntasan yang jelas. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai prinsip belajar tuntas. Yang pertama itu adalah sebagian besar peserta didik dalam situasi dan kondisi belajar yang normal dapat menguasai sebagian terbesar bahan yang diajarkan. Yang kedua, guru menyusun metode pembelajaran tuntas mulai dengan merumuskan tujuan-tujuan khusus yang hendak dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, guru membuat rincian bahan ajaran menjadi satuan-satuan bahan ajaran yang kecil yang mendukung pencapaian kelompok tujuan tersebut. Nah, yang keempat, selain disediakan bahan ajaran untuk kegiatan belajar utama, juga disusun bahan ajaran untuk kegiatan perbaikan dan pengayaan. Nah, konsep belajar tuntas sangat menekankan pentingnya peranan umpan balik. Kemudian, prinsip belajar yang kelima adalah penilaian hasil belajar tidak menggunakan acuan norma, tetapi menggunakan acuan patokan. Kemudian, yang keenam, konsep belajar tuntas juga memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individual. Nah, kemudian ciri-ciri dari belajar tuntas. Yang pertama adalah peserta didik dapat belajar dengan baik dalam kondisi pengajaran yang tepat sesuai dengan harapan pengajar. Yang kedua, setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang berdiferensi dan kualitas pembelajaran yang berdiferensi pula. Kemudian yang ketiga, tingkat hasil belajar bergantung pada waktu yang digunakan secara nyata oleh peserta didik untuk mempelajari sesuatu dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya. Kemudian yang keempat, jumlah waktu yang disediakan untuk mempelajari setiap pelajaran adalah tetap dan pasti. Kemudian ciri yang kelima adalah dibedakan antara program belajar perbaikan dan program belajar pengayaan. Materi selanjutnya yaitu implementasi belajar tuntas. Belajar tuntas diimplementasikan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi segmen-segmen belajar spesifik dan kemudian mengarahkan penguasaannya kepada setiap siswa. Berikut beberapa pendapat mengenai implementasi belajar tuntas, yaitu yang pertama, Cimino tahun 1980, kedua, Fudge tahun 1995, dan ketiga, pendapat Bloom. Cimino memandang belajar tuntas sebagai suatu group-based approach atau pendekatan kelompok untuk mengindividualisasikan pembelajaran di mana siswa dapat belajar secara kooperatif dengan teman-teman sekelasnya. Model pembelajaran dengan pendekatan belajar tuntas menurut Cimino meliputi 5 langkah. Yang pertama, mengajarkan unit pelajaran secara klasikal, kemudian membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Kedua, memberikan tes untuk mengecek pencapaian belajar siswa pada akhir setiap unit pelajaran. Yang ketiga,
melakukan asesmen untuk melihat penguasaan siswa terhadap keseluruhan mata pelajaran. Yang keempat, memberikan kegiatan pengayaan atau kegiatan korektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan kelima, memberikan tes kedua untuk mengukur ketuntasan. Selanjutnya, Fudge mendeskripsikan pelaksanaan belajar tuntas sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum dipecah-pecah menjadi satu rangkaian sub-keterampilan dan mengurutkannya berdasarkan hierarki tujuan pembelajaran. Kedua, untuk setiap tahap dalam hierarki pembelajaran tersebut, guru merancang tes acuan patokan dan menentukan kriteria kinerja yang mengindikasikan ketuntasan setiap sub-keterampilan. Ketiga, mendahului kegiatan pembelajaran dengan pelaksanaan pretest. Keempat, guru memulai kegiatan pembelajaran dari tahap yang paling rendah dalam hierarki tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan untuk setiap tahap hierarki. Kelima, memberikan post-test mengenai materi pembelajaran. Keenam, jika pada hasil post-test tersebut siswa tidak menunjukkan ketuntasan, maka guru menggunakan strategi korektif hingga ketuntasan dicapai. Ketujuh, guru kemudian mengantar siswa ke tahap berikutnya dalam hierarki tersebut yang merupakan tahap yang lebih sulit. Berdasarkan model of school learning dari Carroll, Bloom merancang strategi belajar tuntas untuk dipergunakan dalam kelas di mana waktu yang disediakan untuk belajar relatif terikat. Model belajar tuntas Bloom tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, mata pelajaran dipecah-pecah ke dalam sejumlah unit belajar yang lebih kecil, misalnya pengajaran 2 mingguan, dan tujuan setiap unit ditentukan yang ketuntasannya sangat penting untuk menuntaskan tujuan utama. Kedua, guru mengajarkan setiap unit menggunakan metode belajar kelompok, tetapi dilengkapi dengan prosedur umpan balik atau koreksi sederhana untuk meyakinkan bahwa pengajaran pada setiap unit itu berkualitas atau optimal. Alat umpan balik itu berupa tes diagnostik singkat atau formatif yang diberikan pada akhir setiap unit. Setiap tes mencakup semua tujuan khusus unit sehingga dapat menunjukkan apa yang sudah atau belum dipelajari oleh masing-masing siswa dari kegiatan belajar kelompok pada unit itu. Ketiga, memberikan tes sumatif untuk mengecek ketuntasan belajar siswa bagi seluruh mata pelajaran. Yang keempat, materi penghubung tambahan kemudian diberikan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar pada unit itu sebelum pengajaran kelompok dilanjutkan. Secara umum, langkah-langkah yang harus diambil guru dalam melaksanakan belajar tuntas mencakup yang pertama, memecah-mecah mata pelajaran ke dalam sejumlah unit belajar yang lebih kecil, misalnya pengajaran 2 mingguan, menetapkan tujuan pembelajaran untuk setiap unit belajar, dan mengurutkan unit-unit belajar tersebut berdasarkan tingkat kesulitannya, atau dapat diawali dengan yang paling mudah. Kedua, memberikan pretest untuk unit pelajaran yang akan disajikan. Ketiga, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar kecil. Keempat, siswa mempelajari unit pelajaran pertama dalam kelompok belajarnya masing-masing. Kelima, melaksanakan tutorial individual bagi siswa yang berkesulitan. Keenam, melaksanakan tes formatif pada akhir setiap unit pelajaran. Ketujuh, memberikan materi penghubung tambahan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar pada unit tersebut sebelum pembelajaran kelompok dilanjutkan ke unit pembelajaran berikutnya. Kedelapan, memberikan pengayaan kepada siswa yang telah mencapai penguasaan penuh untuk unit pelajaran yang telah dilalui. Kesembilan, memberikan tes sumatif untuk mengecek ketuntasan belajar siswa bagi seluruh mata pelajaran. Yang ke-10 atau yang terakhir, jika pada hasil tes sumatif tersebut siswa tidak menunjukkan ketuntasan, maka guru menggunakan strategi korektif hingga ketuntasan dicapai. Oke, cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.